Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama wa ta'alima li fa'idati wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sekarang kita akan membahas tentang ucapannya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, dan bicaranya Rasulullah itu seperti apa. Begitu juga kita akan bahas diamnya Rasulullah itu seperti apa. Al-Faslu Tasi'u, fasal yang ke-9, fi sifati kalamihi, di dalam menjelaskan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sukutihi, dan diamnya beliau. Ini saya ngisi tidak lama-lama. Masih capek. Tadi malam baru datang. Setelah ini jam 7 saya harus ke situ Bondo lagi sampai siang mungkin. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Rasulullah itu kalau bicara tidak sama seperti bicaranya kita. Tapi Rasulullah itu kalau bicara perkataannya sangat jelas, kata-katanya sangat jelas, terpisah antara satu dengan yang lain. Artinya bisa untuk dibedakan. Kalau beliau ngomong itu jelas, kata per kata itu sangat jelas sekali, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa membedakan ini. Karena memang sebagian orang, ya saya kadang kan ketemu macam-macam orang. Kadang ada orang itu ngomongnya tidak begitu jelas, agak sedikit cepat sehingga ada yang kepotong-potong. Itu ada juga orang yang seperti itu. Ngomongnya tidak begitu jelas, kata-katanya, huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya. Tapi Rasulullah itu ketika berbicara, beliau berbicara dengan sangat jelas, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu kata dengan kata yang lain itu terpisah, sehingga orang itu bisa membedakan mana kalimat ini dengan kalimat itu. Tidak nyambung. Kadang ada kan orang ngomongnya terlalu cepat sehingga tidak begitu jelas. Dan di antara keistimewaan beliau ketika berbicara, yahfaduhu man jalasa ilaihi. Orang yang mendengarkan itu menghafal apa yang beliau bicarakan. Ini keistimewaannya ucapannya Rasulullah. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Orang yang duduk bersama beliau, artinya duduk bersama ini tidak harus duduk, bisa berdiri, bisa yang lainnya. Itu menghafal apa yang beliau ucapkan. Bahkan dari orang-orang yang tidak suka sama beliau, tidak cinta sama beliau, termasuk dari orang-orang kafir. Jadi sekali bicara langsung dihafal oleh pendengarnya. Itu ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam tartil. Di dalam ucapannya Rasulullah itu ada tartil. Tartil di sini yang dimaksud adalah bisa dibedakan huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, dan sangat jelas, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa menghitung seakan-akan saking jelasnya itu. Oh, ini huruf fa, ini huruf ba, ini huruf ain, ini huruf shod. Itu bisa sangat jelas, seakan-akan seperti orang membaca Al-Quran sangat tartil itu. Kalimat per kalimat, harokatnya juga jelas. Itu Rasulullah seperti itu. Ya, tidak ada yang seperti beliau, tidak ada. Semuanya sangat jelas. Semuanya sangat jelas. Ucapan-ucapannya, perkataannya sangat jelas. Wa kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam,
yahfaduhu kullu man sami'ahu. Rasulullah itu ucapannya dihafal setiap orang yang mendengarkan. Dihafal setiap orang yang mendengarkan. Itu Rasulullah. Kalau mendengarkan ucapan kita, ya tidak mesti hafal. Kadang sekarang mendengarkan, nanti balik sudah lupa. Makanya itu perlunya untuk nulis. Nulis itu salah satu usaha agar ilmu itu tetap ada. Dulu Al-Quran itu kan banyak dihafal oleh sahabat-sahabat. Tapi waktu itu Al-Quran terpisah-pisah. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di daun-daun, ada yang ditulis di kertas-kertas, macam-macam seperti itu. Sehingga ada kekhawatiran ini nanti kalau penghafalnya ini sudah ada, sudah hafal semua, nanti khawatir Al-Quran ini sudah tidak ada, hangus. Sehingga ada inisiatif untuk menulis Al-Quran. Siapa yang punya ide untuk menulis Al-Quran? Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu belum pernah ada pada masa Rasulullah. Jadi Quran pada masa Rasulullah itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kalau misalkan segala sesuatu yang baru itu pasti tidak boleh. Mestinya orang sekarang kalau baca Quran harus tidak ada titiknya, harus tidak ada harokatnya. Kenyataannya sekarang kan orang baca Quran seperti itu semua kan, ada titiknya, ada harokatnya. Itu namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tidak semua bid'ah itu sesat. Kenyataannya para sahabat banyak yang melakukan bid'ah, termasuk Sayyidina Umar, sholat tarawih berjamaah 20. Apakah Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah? Tidak. Apalagi 20. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Rasulullah itu jika berbicara maka beliau mengulang 3 kali hatta tufhama anhu, sehingga pembicaraan itu, perkataan itu bisa dipahami oleh pendengarnya. Nah, di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab ini kenapa kok harus diulang 3 kali. Mungkin ini menurut pengarang kitab ini, mungkin yang pertama untuk agar didengarkan. Yang kedua, kemungkinan itu untuk agar memberikan semacam peringatan dari Rasulullah. Yang ketiga, untuk dipikirkan, untuk direnungkan. Biasanya nasihat itu semakin sering maka semakin membekas di hati pendengarnya. Jadi Rasulullah sering mengulang-ulang itu 3 kali. Kalaupun ada seorang guru yang menjelaskan kepada muridnya yang tidak paham-paham, ya paling tidak 3 kali lah, tidak usah lebih dari 3 kali. Itu sudah cukup, itu sudah. Tidak usah sampai 13 kali, cukup 3 kali saja. Apalagi memang di situ ada hal-hal yang memang agak sulit untuk dijelaskan. Tapi sebagian ulama juga menjelaskan kenapa kok harus diulang 3 kali. Karena orang itu kan tingkatannya ada 3 paling tidak. Ada tingkatan bawah, ada tingkatan menengah, ada tingkatan atas. Sehingga beliau ketika berbicara itu ya harus 3 kali, menyesuaikan dengan pendengarnya itu. Nanti kan ada yang pemahamannya agak sulit, ada yang cerdas, dan semua itu biar menghilangkan kemuskilan hal-hal yang tidak jelas maksudnya pemahamannya. Kalau perkataannya beliau sangat jelas, sehingga mereka semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan ini juga salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya, kenapa? Karena suara Rasulullah, mendengar suara Rasulullah itu satu kebahagiaan tersendiri. Semakin diulangkan semakin ada rasa yang masuk ke dalam hatinya pendengar itu, sehingga
merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan yang pasti mendapatkan pahala karena mendengar ucapannya Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan dulu sahabat itu bahagianya seperti apa itu. Bisa mendengar langsung suaranya Rasulullah. Kalau di masa sekarang yang cerita-cerita ulama itu yang saya tahu itu ada Al Habib Ali Kholek Qasam. Itu salah seorang habaib yang pertama kali dimakamkan di Zambal itu. Sayyid Ali Kholek Qasam. Itu beliau terkenal ketika beliau ini tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu langsung Rasulullah menjawab secara sadar. Beliau dalam keadaan sholat. Itu waktu itu viral. Banyak orang-orang yang ingin bermakmum kepada Sayyid Ali Kholek Qasam karena makmumnya pun mendengarkan. Bukan cuma imamnya ini. Makmumnya pun mendengarkan suara langsung, dijawab langsung oleh Rasulullah ini. Luar biasa kan? Sayyid Ali Kholek Qasam. Tidak usah jauh-jauh sebenarnya. Saya kemarin ketemu Ireng hari Minggu itu. Ada beberapa agenda acara. Salah satu diantaranya ya baca Maulid Habsyi, kemudian pelantikan pengurus Ruqyah Aswaja se-Jawa Timur, dan ada sambutan-sambutan. Dan acara intinya itu bertabarruk mencium rambut Rasulullah asli. Itu didatangkan dari Jakarta, dan itu bersanad rambutnya itu. Beliau ngambil dari mana, dari siapa, sampai kepada sahabat Abu Tolhah. Abu Tolhah ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak dikasih rambut Rasulullah untuk dibagi-bagikan. Jadi kenapa misalkan kok ada orang yang bertanya-tanya, rambut Rasulullah kok ada di sini, ada di sana, ada di sana? Ya mungkin dari sahabat Abu Tolhah itu, karena beliau itu ketika Rasulullah potong rambut, kasihkan, ini bagi ke orang-orang. Ya mungkin dari situ akhirnya nyebar sampai ke sekarang. Saya tidak bisa membayangkan dulu sahabat itu seperti apa bahagianya ketika berkumpul bersama Nabi, ketika mendengar suara Nabi, ketika melihat wajah Nabi seperti apa. Saya tidak bisa membayangkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Kemarin pada saat rambut Rasulullah itu dibawa masuk di dalam aula sambil diangkat di atas kepala seperti ini, karena untuk memuliakan bahwa ini rambut bukan rambut orang biasa, tapi ini rambutnya orang istimewa, rambutnya Rasulullah. Pertama kali dibawa masuk itu rambut, tidak ada apa. Tahadus bin nikmah, semoga saya tidak pamer. Ya, semoga saya tidak pamer. Saya tidak bisa menahan, tiba-tiba air mata saya keluar. Sambil baca Mahalul Qiyam, sambil baca Tala'al Badruh, seakan-akan kita membayangkan bahwa Rasulullah benar-benar hadir di situ. Itu cuma sekedar rambut ya, cuma sekedar rambut. Gimana bahagianya para sahabat-sahabat terdahulu ketika langsung bertatap muka dengan Rasulullah, bertemu langsung dengan Rasulullah, berjabat tangan dengan Rasulullah, dan bisa berbicara langsung dengan Rasulullah. Itu rambut itu dibawa. Dan saya yakin tidak sedikit itu orang yang bisa menangis, meneteskan air mata. Saya tidak paham, entah energi apa yang bisa membuat mata saya yang banyak melihat banyak hal-hal yang dosa tiba-tiba meneteskan air mata karena ada rambut mulia Rasulullah masuk ke area itu. Apalagi pada saat orang yang dipasrahi membawa rambut Rasulullah ini ketika memberikan sambutan, menyebutkan sanad ini rambut dari siapa sampai kepada Abu Talhah, itu beliau tidak langsung salam. Orang sambutan biasanya assalamualaikum dulu baru kemudian sambutan. Tapi beliau berada di samping rambut Rasulullah itu, kemudian sambil mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu rambut, tapi beliau ngomong seperti itu, yang ngasih sambutan ini. Dan kita seakan-akan berrekreasi di
berapa ribu tahun yang lalu. Seakan-akan kita itu hadir di suasana dan masa itu. Padahal kita di masa sekarang yang mungkin kita ini orang yang bukan orang suci, orang yang tangannya banyak berbuat dosa, matanya banyak melihat hal-hal yang dosa. Ya semoga dengan kita sering bertemu dengan orang-orang yang pernah memandang wajahnya para ulama, ulama memandang wajah gurunya, gurunya memandang wajah gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya semoga saja mata kita yang sering berbuat dosa masih diberikan kesempatan untuk bisa memandang wajahnya Rasulullah. Tangan kita yang sering berbuat dosa semoga masih diberikan kesempatan untuk berjabat tangan dengan tangan mulia Rasulullah. Semoga mulut kita ini yang banyak berdusta, banyak melakukan dosa, masih diberi kesempatan untuk bisa minum telaga langsung dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rugi orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, itu rugi. Kalau orang tidak cinta kepada Rasulullah, mau cinta kepada siapa lagi? Kalau orang tidak ingin memandang dan merindukan memandang wajah Rasulullah, mau mandang wajahnya siapa lagi? Tidak ada wajah yang lebih mulia dibanding wajah Rasulullah, tidak ada. Kalau ada orang yang tidak ingin berjabat tangan dengan Rasulullah, tangan siapa lagi yang lebih mulia daripada tangan Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Minimal kalau kita tidak mampu, minimal kita dekat dengan orang yang dekat dengan Rasulullah. Karena mereka bersambung, punya guru sampai kepada Rasulullah. Tangan kita minimal pernah berjabat tangan dengan para guru-guru, orang-orang soleh yang tangan mereka berjabat tangan dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya sampai kepada Rasulullah. Lebih-lebih walaupun kita yang banyak dosanya, kita masih banyak berharap kepada Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Kalau tidak di dunia, di akhirat, atau minimal pertemukan kami dengan Rasulullah di alam mimpi. Di dunia ini tidak ada yang lebih indah daripada cinta kepada Rasulullah. Tidak ada. Hal yang paling terindah itu adalah cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah tidak akan mungkin tersakiti, tidak akan mungkin sakit hati, tidak akan mungkin kecewa. Berbeda dengan cinta kepada orang lain yang mungkin bisa banyak kecewa, bisa banyak sakit hati, bisa banyak membuat orang itu tersiksa. Kalau cinta kepada Rasulullah, semuanya bahagia. Semuanya bahagia. Setiap kata per kata itu akan memiliki nilai yang sangat istimewa di hadapan Allah. Setiap kata per kata, setiap hati yang bergetar ketika disebut nama Rasulullah, itu hal yang sangat mahal. Seandainya dibeli dengan dunia seisinya, tidak bisa. Terlalu murah dunia dan seisinya untuk membeli hati yang bergetar ketika disebut nama Rasulullah. Hati yang selalu rindu kepada Rasulullah. Ya kita belajar. Mencintai itu belajar. Pertama dimulai dari dipaksa, hanya terpaksa, terbiasa, hanya nanti cinta kepada Rasulullah. Tidak ada alasan untuk kita tidak cinta kepada Rasulullah, tidak ada. Karena orang yang paling peduli, orang yang paling perhatian, orang yang paling kasih sayang, orang yang paling semuanya kepada kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan saya lanjutkan lagi. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Rasulullah itu ketika
menjumpai satu kaum atau datang kepada satu kaum, maka Rasulullah itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Salama alaihim salasan. Rasulullah itu mengucapkan salam 3 kali. Ini salah satu bentuk tawaduknya Rasulullah. Salah satu bentuk tawaduknya Rasulullah. Pokoknya idola terbaik itu Rasulullah. Kalau orang tidak bisa meniru Rasulullah, tiru para ulama warasatul anbiya, penerus Rasulullah. Coba ya bayangkan, Rasulullah ketika bertemu dengan satu kaum atau datang di tempat satu kaum, satu kelompok, satu komunitas, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan, lebih mulia siapa orang yang mengucapkan salam dengan orang yang mendengarkan salam? Lebih mulia siapa? Yang mengucapkan salam Rasulullah. Tapi kenapa kok beliau memulai terlebih dahulu? Mestinya orang yang di bawahnya itu yang salam terlebih dahulu. Tapi Rasulullah ini salah satu tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang hadir. Dan salam Rasulullah ini kan juga bagian dari doa, sehingga ada keberkahan bagi mereka yang mendengarkan dan menjawab salam Rasulullah. Itu 3 kali. Maka kita pun juga bisa meniru. Kalau misalkan kita bertamu di satu rumah, kemudian kita salam, jangan sampai lebih dari 3 kali. Ya walaupun tidak sampai dosa. Ya salam jangan pelan-pelan. Artinya sekarang salam, jarak beberapa saat baru salam lagi. Jangan salam assalamualaikum 3 kali. Ya sudah, itu sudah. Kan orang itu kan mungkin di rumah itu masih tidur atau masih di kamar mandi. Ya adabnya salam itu ya 3 kali, jangan lebih. Nelpon juga seperti itu. Di miss call, di telepon misalkan, pertama tidak diangkat, ya sudah, nunggu beberapa saat, mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi tidak fokus atau lagi banyak masalah, telepon lagi. Kalau sudah 3 kali sudah. Kalau lebih dari 3 kali, orang itu biasanya kesel. Oh ini kok telepon berkali-kali. Ternyata setelah telepon, oh tidak begitu penting. Ini apalagi seperti itu. Nah, yang paling ideal itu ya 3 kali. Telepon itu 3 kali cukup. Ketika memang misalnya tidak diangkat. Dan setelah itu adabnya itu, kalau kita bahas di zaman sekarang, tidak usah di WA atau di SMS. Orang itu akan paham. Oh ini tadi ada panggilan berkali-kali. Tidak usah perlu dikasih WA misalkan. Saya sudah telepon berkali-kali kok tidak diangkat. Orang kan tidak mengerti, itu namanya tidak mengerti kesibukan orang dan tidak mengerti keadaan orang lain. Itu 3 kali. Dalam satu keterangan disebutkan kenapa kok 3 kali. Mungkin yang pertama untuk salam pembuka itu, untuk pertama kali ketemu. Kemudian yang kedua itu untuk salam ketika mau memulai satu majelis, dan yang ketiga untuk salam perpisahan. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Dan bisa jadi juga memang untuk agar ucapannya beliau itu lebih sering didengarkan oleh pendengarnya, dan agar mendapatkan keberkahan dari salamnya beliau. Kan pernah ada cerita itu. Waktu itu ada yang salam, itu cerita apa saya kok tiba-tiba lupa. Budak itu ya, budak yang uangnya hilang itu ya, lupa saya. Nanti akan saya cari lagi. Pokoknya waktu itu ada orang bertamu, ada Rasulullah bertamu mau masuk ke rumahnya seseorang. Salam yang pertama tidak dijawab. Salam yang kedua tidak dijawab, padahal orangnya ada dan tahu. Salam yang ketiga baru dijawab. Kemudian keluar. Rasulullah pun tanya, kenapa kok baru
Salam yang ketiga baru jawab. Orang ini menjawab, saya tahu bahwa salamnya engkau ini adalah doa dan engkau ini adalah manusia mulia, sehingga semakin aku banyak mendengarkan salam darimu, maka aku akan mendapatkan banyak keberkahan dan banyak mendapatkan pahala. Sampai orangnya ini berkata, seandainya pun saya mau, akan saya biarkan salam berkali-kali agar saya semakin banyak mendapatkan pahala. Tapi saya khawatir nanti engkau sudah pergi. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah itu ketika berbicara itu pandangannya itu mengarah kemana? Apakah mengarah kepada orang yang diajak bicara, atau mandang ke atas, atau mandang ke bawah? Itu insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.